nine, eight, seven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kesayangan Anda semua, yaitu di Hari Teacher Bahasa, yang membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia kekinian. Oke, untuk tayangan hari ini kita akan membahas tentang artikulasi bunyi fonem bahasa dalam bahasa Indonesia. Oke, kita mulai saja. Artikulasi bunyi atau fonem dalam bahasa Indonesia. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, vokal. 5 huruf hidup dalam vokal dalam bahasa Indonesia yaitu ada A, ada I, ada U, ada E, dan ada O. Kelima fonem atau vokal ini ada yang memiliki variasi ucapan atau alofon, dan ada yang tidak. Oke, mari kita lihat. Fonem-fonem dalam bahasa Indonesia ada yang dilafalkan dengan satu cara artikulasi dan ada yang lebih dari satu cara artikulasi. Ini misalnya seperti ini. Fonem E taling mempunyai 2 variasi ucapan. Misalnya di sini ada serong E dan nene. Itu kan beda, serong dan nene. Kemudian apa lagi? Sore dan bebek. Fonem yang berbeda. Besok dan tokek. Nah, kemudian yang kedua, fonem I mempunyai 2 variasi ucapan. Contohnya di sini, gigi dan simpan. Apalagi di sini ada ini dan minta, ada tali dan pinggang, ada banting dan salin, ada parit dan periksa. Kemudian jika tekanan berpindah pada fonem I, maka fonem yang semula berubah lafalnya menjadi banting menjadi bantingan penekanannya, salin jadi salinan, kirim jadi kiriman. Oke, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, apa sih fonem itu? Fonem adalah satuan gramatikal terkecil yang dapat membedakan arti. Seperti tadi, E, O, E itu dapat membedakan arti. Oke, kita lanjut. C. Fonem O mempunyai 2 variasi ucapan. Contohnya, toko dan roko, roda dan domba, belor dan mohon. Kemudian selanjutnya fonem U mempunyai 2 variasi ucapan. Upah dan puncak, warung dan tukang, bungsu dan bumbun. Jika tekanan kata berpindah pada fonem U, maka fonem yang semua dilafalkan U U-nya jadi kecil ya, seperti itu. Ampun jadi pengampunan, misalnya kumpul, kumpulan, simpul, simpulan, seperti itu. Kemudian selanjutnya vokal E, pepet, dan A tidak memiliki variasi lafal atau alofon sehingga lafalnya enam, akan, entah, balon. Fonem vokal pada akhir kata suku terbuka maupun tertutup hanya terdapat pada kata-kata seperti tante dan orde, mode dan brigade, seperti itu. Yang kedua, diftong. Yang tadi vokal, yang kedua diftong. Diftong adalah gabungan 2 vokal yang menimbulkan bunyi lain. Dalam bahasa Indonesia yang dituliskan dengan huruf ai, au, dan oi, ou, melambangkan fonem aye, awe, dan oye. 2 huruf vokal dalam diftong yang melambangkan satu bunyi itu tidak dapat dipisahkan. Masuknya sejumlah kata asing ke dalam bahasa Indonesia mengakibatkan masuknya diftong ey ke dalam bahasa Indonesia, seperti pada kata spray jadi survei. Gak pakai y ya, pakainya i. Contoh kalimat, harimau pakai w jadi pakai u, itu berhasil ditangkap penduduk. Contoh lainnya, mereka bermain voli pantai. Dibacanya pakai y kan, ditulisnya pakai i. Seperti ini, dibacanya pakai w tapi ditulisnya pakai u, harimau. Gabungan. Para buruh memboikot pertemuan itu. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut yang ketiga, konsonan. Selain lafal baku tidak dipengaruhi oleh vokal yang digunakan dalam satu kata,
ketidakbakuan lafal suatu kata ada pula yang dipengaruhi oleh konsonan yang digunakan. Fonem konsonan dalam bahasa Indonesia ada yang memiliki lafal alofon, ada yang tidak memilikinya. Nah, fonem B yang menawali suku kata selalu dilafalkan jelas B, sedangkan jika terdapat pada akhir kata dilafalkan fonem D yang mengalami suku kata selalu dilafalkan jelas D, sedangkan jika terdapat pada akhir kata dilafalkan nanti ada contohnya. Fonem K mempunyai 3 alofon, yakni alofon kata K, alofon lepas ak, kak, dan alofon hambat glottal bersuara. Yang keempat, fonem G yang terdapat pada awal suku kata dilafalkan jelas G, sedangkan pada akhir suku kata dan akhir kata dilafalkan. Kita lanjut. Pengaruh lafal terhadap makna. Homograf. Homograf adalah kata-kata yang sama ejaannya atau tulisannya sama tetapi berbeda lafal dan artinya. Contohnya seperti ini. Apel nama buah dan apel upacara. Ingat. Mental batin dan mental terpanting. Itu sama pengucapannya. Seret tarik dan seret tersengat. Jadi katanya sama tapi ejaan tulisannya tapi beda lafalnya, artinya beda. Memerah keras, pijit dan memerah warna itu tadi. Kemudian yang kedua ada homofon, adalah kata-kata yang berbeda ejaan dan artinya tetapi sama atau hampir sama pelafalannya. Contohnya di sini. Jadi sama ejaan dan artinya tapi beda itunya lafalnya. Sanksi ragu-ragu dan sanksi hukum. Bang dengan bang bedakan beda arti tapi sama pengucapannya. Masa dengan masyaurah, masa waktu dengan masyaurah. Ya. Syarat penuh, berat dan syarat janji harus dipenuhi. Kemudian selanjutnya homonim adalah kata-kata sama ejaan dan lafalan tetapi berbeda maknanya. Bisa dengan bisa urang, pengucapannya sama, kata-katanya sama tapi beda artinya gitu maknanya. Genting dengan genting atap, genting gawat dengan genting atap. Teras bidang tanah dengan teras bagian kayu keras. Busa dengan busa karet. Nah itu, terima kasih. Oke, itu saja untuk tayangan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.